Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Nurjana dengan NPM 218100016 dari kelas Manajemen 4A. Saya akan menjelaskan iklim organisasi dan budaya organisasi di MIC atau Manajemen Entrepreneur Club. Materi yang pertama menyangkut tentang iklim organisasi. Pertama-tama kita akan mempelajari pengertian iklim organisasi. Menurut K. Davis, iklim organisasi merupakan semua hal yang melibatkan lingkungan yang ada atau hal yang dialami oleh manusia di tempat organisasinya saat melakukan tugasnya. Teori iklim organisasi menjelaskan hubungan antara sebagian faktor penentu iklim, hasil individu dengan efektivitas organisasi, di mana faktor penentu iklim organisasi adalah kebijakan dan praktek manajemen, struktur organisasi, teknologi, dan lingkungan luar, menurut Stretch 1977. Iklim organisasi sebenarnya mengacu pada karakteristik budaya, norma, nilai, dan suasana yang ada di dalam suatu organisasi. Hal ini mencakup persepsi, sikap, dan keyakinan kolektif anggota organisasi terhadap lingkungan kerja mereka. Iklim organisasi dapat mempengaruhi motivasi, kinerja, kepuasan kerja, dan kesejahteraan anggota organisasi. Di slide berikutnya, iklim organisasi begitu penting bagi sebuah organisasi. Iklim organisasi memiliki dampak perilaku para anggota organisasi tersebut dan pemimpin sebagai anggota organisasi. Iklim organisasi berpengaruh terhadap karyawan hingga mereka mengetahui tantangan yang berlaku dalam lingkungan kerja tersebut dan memberi arahan pada mereka dalam upaya penyesuaian diri dalam organisasi. Konsep dari iklim organisasi mempunyai kedudukan sebagai penghubung pimpinan dan perilaku karyawan dalam mewujudkan kinerja organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin sebenarnya memainkan peran sangat besar dalam penentuan dan pemeliharaan iklim organisasi dengan mewujudkan sistem nilai menjadi pola perilaku di lingkungan kerja. Perilaku pemimpin dapat mempengaruhi iklim organisasi yang kemudian mendorong motivasi kerja karyawan. Motivasi karyawan merupakan pendorong utama terjadinya kinerja. Di slide berikutnya, saya akan menjelaskan tentang dimensi iklim organisasi. Dimensi iklim organisasi menurut Litwin dan Stranger 1963 ada 6 dimensi yang diperlukan, yakni yang pertama struktur. Struktur merupakan merefleksikan perasaan bahwa karyawan di organisasi dengan baik dan mempunyai definisi yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab mereka, meliputi posisi karyawan dalam perusahaan. Yang kedua adalah standar-standar. Standar-standar merupakan mengukur perasaan tekanan untuk memperbaiki kinerja dan derajat kebanggaan dimiliki karyawan dalam melakukan pekerjaan dengan baik, meliputi kondisi kerja yang dialami karyawan dalam perusahaan. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Di dalam tanggung jawab merefleksikan perasaan karyawan bahwa mereka menjadi pemimpin diri sendiri dan tidak pernah meminta pendapat mengenai keputusannya dari orang lain, meliputi kemandirian dan dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang keempat adalah pengakuan. Pengakuan adalah perasaan karyawan yang diberi imbalan yang layak setelah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, meliputi imbalan atau upah yang diterima karyawan setelah menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya yang kelima adalah dukungan. Dukungan merupakan merefleksikan perasaan karyawan mengenai kepercayaan dan saling mendukung yang berlaku di kelompok kerja, meliputi hubungan dengan rekan kerja yang lain. Yang keenam adalah komitmen. Komitmen merupakan merefleksikan perasaan dan komitmen pada sebagian anggota organisasi, meliputi pemahaman karyawan mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Iklim organisasi berhubungan erat dengan orang-orang yang melaksanakan tugas organisasi guna tercapainya tujuan organisasi.
Iklim organisasi juga berhubungan erat dengan persepsi individu terhadap lingkungan sosial organisasi yang mempengaruhi organisasi dan perilaku anggota organisasi. Jadi, dapat disimpulkan kembali bahwa iklim organisasi adalah serangkaian deskripsi dari karakteristik organisasi yang membedakan sebuah organisasi dengan organisasi lainnya yang mengarah pada persepsi masing-masing anggota dalam memandang organisasinya. Iklim organisasi memang sangat penting karena iklim organisasi menunjukkan cara hidup suatu organisasi serta dapat menimbulkan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi, perilaku, prestasi, komitmen, dan kepuasan kerja karyawan sehingga kinerja setiap anggota organisasi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang manfaat iklim organisasi untuk MIC atau Manajemen Entrepreneur Club. Iklim organisasi di MIC ini terlihat saat adanya tugas atau event yang dilaksanakan. Contohnya adanya MIF atau Manajemen Entrepreneur Festival. Di organisasi ini terlihat iklim organisasi yang baik karena timbulnya rasa kepuasan kerja yang ada pada para anggotanya. Di dalam MIC ini memiliki lingkungan sosial dan perilaku anggotanya yang baik sehingga tercipta rasa nyaman. Sehingga iklim organisasi yang terdapat di dalam MIC ini pun baik dan atau berpengaruh positif. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai budaya organisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian budaya organisasi yang telah didefinisikan oleh Senge 1985 dalam Meriani 2011 halaman 6. Budaya organisasi sebagai suatu pola dari asumsi-asumsi dasar yang ditemukan, diciptakan, atau dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu dengan maksud agar organisasi belajar mengatasi atau menanggulangi masalah-masalahnya yang timbul akibat adaptasi eksternal dan integrasi internal yang sudah berjalan dengan cukup baik, sehingga perlu diajarkan kepada para anggota-anggotanya yang baru sebagai cara yang benar untuk memahami, memikirkan, dan merasakan keberkenaan dengan masalah-masalah tersebut. Intinya, budaya organisasi mengacu pada kumpulan nilai-nilai, norma-norma, keyakinan, tradisi, perilaku, dan pengaturan yang diadopsi oleh sebuah organisasi. Budaya ini mencerminkan identitas unik organisasi serta membentuk lingkungan kerja dan pengalaman anggota organisasi. Kemudian ada asas budaya organisasi. Terdapat dua asas budaya organisasi. Yang pertama adalah asas keakraban, yang kedua adalah asas integritas. Apa itu asas keakraban? Keakraban memungkinkan terjadinya interaksi satu sama lain untuk bertukar pendapat, berdiskusi dengan suasana keakraban yang menyenangkan. Dijelaskan oleh Tika tahun 2012 pada halaman 81. Salah satu cara mempererat keakraban dalam organisasi adalah dengan membentuk kerjasama atau teamwork untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Sedangkan kemampuan kerjasama tim dan individu pun terpengaruh pula oleh suatu keakraban yang tercipta pada lingkungan kerja tersebut. Yang kedua adalah asas integritas. Kepercayaan dan keyakinan itu sendiri timbul dari tindakan atasan yang memiliki integritas, seperti jujur, bertanggung jawab, konsisten, adil, dan mampu. Pada Sutrisno 2013, organisasi berintegritas akan memperoleh kepercayaan. Integritas juga muncul sinergi dengan eksternal dan internal perusahaan modern di era globalisasi saat ini. Di slide berikutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis budaya organisasi. Terdapat 3 jenis budaya organisasi. Yang pertama adalah budaya konstruktif, yang kedua adalah budaya pasif defensif, yang ketiga adalah budaya agresif defensif. Ini menurut Cartier dan Knick 2013. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai budaya konstruktif. Budaya konstruktif adalah budaya di mana para pegawai didorong untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengerjakan tugas dan proyeknya dengan cara yang akan membantu mereka dalam memuaskan kebutuhannya untuk tumbuh dan berkembang. Tipe budaya ini mendukung keyakinan normatif yang berhubungan dengan penciptaan tujuan aktualisasi diri, penghargaan, dan manusiawi dan persatuan. Yang kedua adalah budaya pasif defensif.
Budaya pasif defensif bercirikan keyakinan yang memungkinkan bahwa pegawai berinteraksi dengan pegawai lain dengan cara yang tidak mengancam keamanan kerja sendiri. Kemudian adalah budaya agresif defensif. Budaya ini mendorong pegawainya untuk mengerjakan tugasnya dengan kerja keras untuk melindungi keamanan kerja dan status mereka. Tipe budaya ini lebih bercirikan keyakinan normatif yang mencerminkan oposisi, kekuasaan, kompetitif, dan perfeksionis. Kemudian adalah peran budaya organisasi. Budaya organisasi memiliki peran yang sangat strategis untuk mendorong dan meningkatkan efektivitas kinerja organisasi, khususnya kinerja pegawai baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Peran budaya organisasi adalah sebagai alat untuk menentukan arah organisasi, mengarahkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, bagaimana mengalokasikan sumber daya organisasi, dan sebagai alat untuk menghadapi masalah dan peluang dari lingkungan organisasi. Kemudian adalah fungsi budaya organisasi. Terdapat 6 fungsi dari budaya organisasi. Yang pertama adalah meningkatkan rasa kepemilikan. Budaya organisasi berfungsi sebagai identitas yang meningkatkan rasa kepemilikan dan loyalitas bagi seluruh anggotanya. Rasa kepemilikan berarti penerimaan sebagai anggota dan bagian dari sesuatu. Misalnya, suatu organisasi sangat menekankan budaya kedisiplinan, maka anggotanya akan melakukan identitas bahwa mereka kumpulan orang-orang yang disiplin. Yang kedua adalah alat untuk mengorganisir. Fungsi budaya organisasi yang kedua yaitu sebagai alat untuk mengorganisir setiap anggota atau karyawan suatu perusahaan. Maksudnya, mengorganisir dan mengatur suatu kelompok agar membentuk satu kesatuan. Nilai-nilai dan norma-norma dalam budaya organisasi bisa menjadi batasan-batasan yang harus dipahami dan dipatuhi. Hal ini bisa membedakan antara organisasi yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kekuatan organisasi. Budaya organisasi memiliki fungsi untuk meningkatkan kekuatan nilai suatu organisasi. Maksudnya, meningkatkan kualitas suatu organisasi melalui nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam budaya organisasi tersebut. Kemudian terdapat mengontrol perilaku. Fungsi budaya organisasi sebagai mekanisme dalam mengontrol perilaku setiap anggota di dalam maupun di luar lingkungan organisasi. Nilai-nilai dan norma yang ada di dalam budaya organisasi bisa memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawannya. Yang kelima adalah mendorong kinerja organisasi. Budaya organisasi juga berfungsi membantu mendorong seluruh anggota organisasi atau karyawan perusahaan untuk meningkatkan performa kerja, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian yang keenam ada menentukan tujuan organisasi. Budaya organisasi berfungsi sebagai alat untuk menentukan arah atau hal yang bisa dilakukan atau tidak. Tujuannya adalah penjabaran dari visi dan misi yang akan dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian di slide terakhir terdapat kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa iklim organisasi dan budaya organisasi merupakan faktor yang penting bagi organisasi MIC dalam meningkatkan kinerja anggota di dalamnya. Organisasi memiliki iklim dan budaya organisasi yang kuat akan berdampak baik pada kinerja anggotanya. Pemimpin organisasi harus selalu mengontrol perilaku anggota sehingga berkarakteristik organisasi tetap terjaga dan kinerja karyawan akan meningkat untuk menunjang proses pencapaian tujuan organisasi. Baik, terima kasih atas atensinya. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.